langganan Zoom nih kan jadinya jadi Zoom trial gitu. Ya, sampai sini tadi ya. Ya. Nah, jadi variansi yang terjadi yang tadi yang kita bahas secara natural itu atau variansi total saya ada nih musuhnya. Ya, lanjutin ya. Jadi variansi yang terjadi yang kita bahas tadi itu ya, secara natural tadi itu ternyata dipengaruhi oleh dua hal ya. Variansi P atau variansi dari produk, artinya memang dari produknya itu sendiri yang bervariansi secara natural. Kemudian ada dari variansi Gauge, berarti ini variansi yang disebabkan oleh alat ukur ya, pengukuran yang dilakukan sehingga kepresisian ini juga akan mempengaruhi nilai yang diperoleh. Kemudian kita akan mengenal namanya toleransi dari rasio PT, rasio itu precision to tolerance. Artinya ini berkaitan dengan seberapa tingkat kepresisian itu juga mempengaruhi tingkat toleransi rasionya. Jadi ini dirumuskan bahwa PT itu adalah K dikali variansi Gauge-nya dibagi dengan USL per LSL. K itu berapa? K itu bisa 5,15 atau K itu 6. Berarti ini kan berkaitan dengan sigmanya ya. Dimana secara umum ini kan sigma ya. Berarti 6 sigma. Kalau 5,15 untuk 95%. Kalau 6 untuk 99% toleransinya. Contohnya seperti ini. Ini data yang ada 20 masing-masing. Ini diambil pengukuran 2 kali. X bar berarti diperoleh dengan merata-ratakan gitu ya. 21 sama 20 berarti rata-ratanya 20 setengah, ranknya 1. 24, 23, 23 setengah, ranknya 1, dan seterusnya. Diperoleh X double barnya rata-rata keseluruhan 22,3, dan L bar rata-rata keseluruhan, rata-rata rank keseluruhan itu 1. Nah, kemudian berapa sigma gauge-nya? Berarti didekati dengan R bar rata-rata keseluruhan dibagi D2. Jadi variansi ini variansi akibat gauge ya, atau alat pengukuran. Jadi itu R per D2, R-nya 1, R barnya, D2-nya dari tabel ya untuk N-nya 2. Peroleh 0,887. Kemudian nilai ini digunakan untuk mencari nilai precision to tolerance-nya. Nanti ini 6 sigma, berarti 6 sigmanya 6 kali 0,887 per WSL-nya misalnya 60, LSL-nya 5. Ya, tingkat kepresisiannya adalah 0,097. Nah, kemudian untuk mencari nilai. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa ini keseluruhan ini ada dua variansi ya. Yang sigma gauge ini dari rank ya. Kemudian kalau keseluruhan
keseluruhan, sigma kuadrat total, artinya ini data yang semua ini kita cari S-nya. Dari sampel ya, berarti ini dapatnya katakanlah S-nya adalah 3,17 kuadratkan, berarti variansinya 10,05. Sehingga kita peroleh untuk standar deviasi atau variansi produk, berarti kan variansi total dikurang variansi Gauge. Gauge-nya tadi 0,887, ini yang sigmanya, berarti ini dikuadratkan, dapat 0,79 ya. Sigma produknya 10,05 dikurang 0,79 sama dengan 9,26. Sehingga standar deviasi dari produk karakteristiknya sendiri adalah akar dari 9,26 sama dengan 3,04. Ya, jadi yang variansi Gauge itu dari rank, dari sampel. Kalau yang total berarti seluruhnya kita cari standar deviasinya satu per satu. Nah, kemudian kita udah dapat ya berapa sih variansi produk, variansi keseluruhan. Jadi kita bisa hitung juga rho. Rho ini menyatakan rasio ya. Kalau rasio P atau rho P ini, rho P berarti ini rasio dari produk variansi yang disebut produk bagi dengan total keseluruhan. Kemudian rho M berarti ini rho akibat measurement atau pengukuran. Berarti ini berasal dari gauge ya, per total. Kemudian kalau yang di sisi lain ini kan juga bisa rho P ini 1 kurang rho M ya. Berarti ini yang nilai yang tadi kita dekati dengan yang sampel yang kita peroleh. Berarti ini 0,79 per 10,05 dapat 0,768. Artinya variansi yang disebabkan oleh instrumen pengukuran itu hanya berkontribusi kurang lebih 7,68% dari total keseluruhan. Berarti kurang lebih 92%-nya itu memang dihasilkan dari variansi produk ya, secara natural. Natural.
Kemudian parameter yang lainnya itu misalnya sinyal to noise ratio SNR itu akar 2 kali rho P per 1 kurang rho P. Ini contohnya. Kemudian discrimination ratio DR itu 1 tambah rho P per 1 kurang rho P. Nah, ini contohnya perhitungannya. Jadi itu semua intinya harus bisa dulu ya mencari berapa nilai variansi produk dan variansi coach ya. Kemudian variansi total. Nah, kemudian dari yang variansi measurement itu atau variansi coach itu juga bisa diuraikan berdasarkan variansi repeatability, pengulangan, dan reproducibility, berapa kali dia dihasilkan. Nah, jadi kita lihat secara model ANOVA itu ya, bahwa YIJ itu diperoleh dari ini. Berarti nilai yang sesungguhnya ditambah variansi akibat part atau memang produknya, kemudian ini operator yang menjalankan, kemudian ini interaksi dan error. Jadi secara umum bisa kita lihat bahwa variansi komponen YIJK itu diperoleh dari variansi dari produk, variansi dari operator, interaksinya, dan error. Nah, jadi secara ANOVA ini kalau kita gunakan pendekatan analisis varians ya, berarti kan kita perlukan adalah nanti akan menghasilkan yang namanya sum square ya. Jadi variansi itu akan untuk sum square, bahwa sum square total itu berasal dari sum square part tambah sum square operator, sum square interaksi, dan sum square error. Tim mean square-nya berarti ms-nya ini masing-masing dibagi dengan sum square dibagi dengan degree of freedom gitu ya. Kalau part berarti part kurang 1, operator kurang 1, interaksi berarti P kurang 1 O kurang 1. Kalau error tuh PO dikali N min 1. Ini untuk menilai variasinya ya. Nah, kayak gini nih contohnya menggunakan tabel ANOVA. Jadi nilai-nilai yang ini digunakan dari nilai mean square yang udah diperoleh gitu ya. Mean square-nya berapa? Dilihat di tabel ANOVA itu kan. Ini dipakai di sini. Misalnya yang ini dari square error gitu, dan seterusnya.
Nah, kemudian dari nilai variansi yang sudah dihitung di tabel ANOVA itu bisa kita tentukan berapa nilai variansi reproducibility dan repeatability. Nah, jadi kalau untuk variansi reproducibility itu jumlahnya diperoleh dari yang akibat adanya operator gitu ya, yang mereproduksi error tersebut. Kemudian untuk GOTS ini reproducibility tambah repeatability. Jadi repeatability ini yang sigma biasa, yang pengulangan, yang ini ya. Kemudian kalau reproducibility ini ya operator tambah interaksi operator dan part. Jadi diperoleh sigma kuadrat GOTS-nya adalah dari nilai yang sebelumnya ini ya 41,8. Sehingga akarnya ada 1,34 ya. Kemudian untuk mencari PP rasio resistance to tolerance-nya berarti ini 6 kali sigma Gauge per USL kurang LSL. Berarti ini kan akarnya 1,34 ya. 6 kali 1,34 per 58 kurang 18. Sama dengan 0,27 atau 27% gitu ya. Nah, berikutnya penerapan dari ini juga bisa digunakan untuk linear combination. Jadi untuk spesifikasi limit bagaimana untuk komponen-komponen yang merupakan gabungan ya atau merupakan assembly dari beberapa part. Jadi di sini kita sebutkan bahwa satu final assembly itu merupakan kombinasi linear dari berbagai komponen. Katakanlah misalnya ada komponen X1, X2 sampai Xn, di mana Y ini final assembly ya, gabungan dari beberapa komponen X1, X2 sampai Xn ini, di mana kita asumsikan bahwa setiap X ini dimensinya berdimensi normal dan independen satu sama lain. Contoh seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini ada di gambar 18 nih ada suatu stick ya, di mana stick ini merupakan gabungan dari 4 part, part X1, X2, X3, X4, di mana masing-masing berdistribusi normal dengan misal X1, X1 ini berdistribusi normal dengan panjangnya itu N, ini berarti ini melambangkan nilai mu ya, rata-ratanya adalah panjangnya itu 2, kemudian variansinya 0,0004. Ini part X1 ya, ini ya. Kemudian part X2, X3, X4
punya nilai dan valensi masing-masing. Kemudian ini digabung gitu ya, membentuk suatu part Y gitu ya. Kemudian tentukan proporsi bahwa dia itu memenuhi spesifikasinya adalah 12 plus minus 0,1. Artinya di sini kita bisa tetapkan ya bahwa USL-nya berarti kan yang plus ya 12,1, LSL-nya berarti 12,0 kurang 0,1 berarti 11,9 ya. Nah, menggunakan prinsip kombinasi linear dari distribusi berlambda ini, berarti kita bisa hitung ya, mu gabungan Y-nya berarti kan gabungan dari yang ini ya, 2, 4,5, 3, dan 2,5. Berarti ini sebagai mu Y-nya 12. Kemudian untuk variansi gabungan berarti kita gunakan variansi 0,004, 0,09, 0,04, dan 0,01. Ini kita hubung. Jadi variansi gabungannya adalah 0,0018. Sehingga kita bisa gunakan transformasi Z X kurang mu per sigma ini untuk melihat ya probability apakah Y ini berada di interval yang ini, USL kurang LSL ini ya. Berarti Y antara 11,9 sampai 12,9 berarti cukup melihat PY yang kecil dari 12,1 kurang PY kecil sama dari 11,9. Dan ini kita lihat di transformasi Z ya. Berarti ini X kurang mu per akar sigma kuadrat. Karena ini masih bentuk sigma kuadrat ya, berarti harus diakarkan ya. Ini juga akar. Ini lihat di tabel Z nanti ini. Tabel Z peluangnya dikurang dapat segini. Jadi kita simpulkan bahwa peluang bahwa disesuai dengan spesifikasi itu 98,17%. Ya, ini sampai situ ya. Ada yang mau tanyakan ke sini? Kalau nggak ada, cukupkan ya. Jadi, silahkan dibaca-baca lagi yang ada di buku itu lebih lengkap dan dicobakan soal-soal contoh dan latihannya untuk latihannya. Ya, tertutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.